Well, Bismillahirrahmanirrahim. Here I am Robiatul Adawiyah and two of my friends. They are Lita Amini and Tiara from Social and Humaniora Faculty of Nurjarik University. Going to give a little video about process essay. So for all of you, just watch it. Okay, here from sentence structure. Clear sentence depends on establishing where each sentence and end next or begin. Nah, untuk memastikan isi Anda jelas, Anda harus memperhatikan struktur kalimatnya. Kalimat yang jelas bergantung pada penempatan di mana setiap kalimat berakhir dan kalimat berikutnya dimulai. When you editing, you must look at two common errors, yaitu run-on sentence and comma-spelled sentence. Nah, di sini run-on sentence adalah kalimat yang terdiri dari dua atau lebih independent clause namun tidak terhubung dengan benar. Run-on sentence harus diperbaiki atau dihindari agar pembaca dapat memahami dengan baik ide penulis. Nah, jadi di sini harus dihilangkan dulu dua kesalahan tersebut, yaitu kalimat run-on dan kalimat yang disambung dengan koma. And run-on and comma split sentence. Every sentence must have an independent clause, which is a group of words containing a subject and verb that makes a complete sentence. Anda mungkin tahu bahwa setiap kalimat pasti memiliki klausa independen, yaitu sekumpulan kata yang berisi subjek dan kata kerja yang membuat pernyataan lengkap. And maybe you also know that many sentences contain two independent clause. Nah, mungkin juga banyak kalimat yang mengandung dua klausa independen. Terkadang juga titik koma yang menggabungkan kedua klausa. And a comma and a coordinating conjunction come. Nah, biasanya lebih sering koma dan konjungsi koordinasi muncul di antara mereka. The seven coordinating conjunction yaitu for, and, nor, but, or yet, and so. Nah, huruf pertama dari konjungsi mengeja kata fanboys. Nah, bisa juga disebut dengan fanboys, yang merupakan cara terbaik untuk mengingatnya. The comma spirits of creates a pause between the clause. The conjunction joins them and shows their logical relationship. If either the comma or the coordinating conjunction is omitted, or if they both are, common errors occur. Nah, jadi di sini konjungsi menggabungkan mereka dan menunjukkan hubungan logis mereka. Jika koma atau konjungsi koordinatnya dihilangkan atau jika keduanya ada kesalahan umum yang terjadi. In a run-on sentence, nothing comes between the independent clause. Nah, dalam kalimat run-on, ini tidak ada yang muncul di antara klausa independen. Nah, dan juga kalimat run-on topik penting karena mereka memperkenalkan gagasan pengontrolan paragraf. In English, comma spirit structure. Nah, jadi dalam bahasa Inggris, koma memisahkan struktur mereka, yaitu struktur yang mereka tidak bergabung dengan mereka. Dalam kalimat dengan tanda koma, hanya ada tanda koma di antara klausa, tetapi konjungsinya tidak ada. Nah, comma split topic sentence are important. They introduce the controlling idea of paragraph. Artinya, kalimat topik yang diberi tanda koma itu sangat penting karena itu memperkenalkan gagasan pengontrol paragraf. Nah, untuk selanjutnya, choppy and string sentence, yaitu kalimat putus-putus dan berserabut. Dalam arti tertentu, dua kebalikan dari kalimat run-on dan comma split adalah kalimat berombak dan berserabut. Nah, untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang choppy sentence. A single short sentence can be effective in emphasizing a point, especially after several long sentence. Yaitu, dalam bahasa Inggris sendiri, penulis yang baik dapat menggunakan berbagai jenis kalimat yang panjangnya bervariasi. Yaitu, satu kalimat pendek bisa efektif dalam menekankan suatu poin, terutama setelah beberapa kalimat panjang. You can correct choppy sentence easily by combining two or more into a single compound or complex sentence through the use of coordination or subordination. Jadi, Anda dapat mengoreksi kalimat berombak dengan mudah dengan menggabungkan dua atau lebih menjadi satu kalimat majemuk atau kalimat kompleks melalui
penggunaan koordinasi atau subordinasi. Nah, selanjutnya stringy sentence. Whereas a copy sentence is too short, stringy sentence is too long. Nah, jadi kalau tadi copy sentence itu sangat pendek, nah di sini stringy sentence itu sangat panjang, yaitu berisi banyak klausa. Biasanya dihubungkan oleh and, so, but, or because. Kedengarannya seperti monolog bertele-tele panjang di mana terlalu banyak ide diekspresikan dengan cara yang tidak teratur dengan dihubungkan yang jelas antara ide-ide. Tidak seperti tulisan yang matang dan diedit dengan hati-hati. Untuk mengoreksi kalimat tersebut serabut ini bagilah menjadi kelompok pemikiran logis dengan menyusun ulang bagian-bagiannya atau gabungkan kembali klausa melalui subordinasi. Maybe that's all for me. And next. Okay, let's talking about organization. The introduction of a process essay should contain a thesis statement and indicate whether the purpose of the essay. Thus are, a typical process essay usually contains the same elements, like in the previous chapter. It consists of an introductory paragraph, body paragraph, and a concluding paragraph. Now, let's talk about introductory paragraph. Nah, yang dimaksud dari introductory paragraph yakni pendahuluan. The introduction of a process essay should contain a thesis statement dan juga indicate whether the purpose of the essay is informational or instructional. Jadi, untuk pengenalan proses esai bisa menggunakan pernyataan tesis maupun menunjukkan apakah tujuan esai bersifat informasi atau instruksi, seperti itu. Jadi di sini the types of process essay dibagi menjadi dua. The first is informational, the second is instructional. Nah, lalu apa yang dimaksud informational? So, informational means explain how something works, atau bisa dikatakan explain how something works, menjelaskan bagaimana sesuatu hal itu bekerja. Nah, the example, how your car engineer works, how a law is created. So, it makes the readers should be informed and be able to understand the process after reading your essay. Jadi dalam informal ini, maksudnya informasional, itu dapat membuat readersnya paham akan maksud dari essay yang dibuat. Kemudian selanjutnya yakni instructional, means explain how to do something. Example, how to repair your computer, how to get a better hotel room, and many others. It makes the readers should be able to follow direction in your essay and do the task successfully. Next, body paragraph. So, the meaning of body paragraph is the key building blocks of essays are the paragraphs as they represent distinct logical steps within the whole argument. Means, dalam body paragraph itu mendeskripsikan potensi masalah dan cara menanganinya serta penjelasan tersebut ada di dalam body paragraph. Biasanya di body paragraph ini ada beberapa step yang ada pada slide sebelumnya. I believe that all of you have understood what I have spoken before. Then continue to the next concluding paragraph. Means the last a concluding paragraph is the last paragraph in an academic essay and generally summarize the essay, presents the main idea of the essay, or gives an overall solution to a problem or argument given in the essay. Jadi dalam paragraf ini merupakan
concluding atau sebagai penutup. Seperti itu. Biasanya di dalam artikel pasti ada concluding paragrafnya. Nah, the next is outlining. An outlining is a helpful guide in organizing the paper. Outlining gives a visual structure and used to show relationship and hierarchies within the content. Jadi outlining ini seperti halnya kerangka mengenai apa saja yang akan dibahas di dalamnya, seperti itu. Atau bisa disebut dengan garis besar. That's all for me, and the last I say thank you. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya. Kali ini we wanna learn about sinyal transisi yang seperti kita telah lihat, kita telah pelajari pada bab 1 dan bab 2 itu. Setiap esai yang akan kita tulis itu dan yang sudah kita rancang itu harus diatur dengan jelas sedemikian rupa. Kenapa? Karena itu memang harus, kerangkanya memang harus jelas, itu terutama dalam suatu proses tersebut, proses pembuatan esai tersebut. Nah, ketika mungkin kita menghilangkan satu langkah saja dalam penjelasannya, maka hal yang akan terjadi adalah kita telah membuat pembaca pusing. Kita akan membuat pembaca tersesat dengan karya kita. Dan pada bab 2 tersebut, kita sudah mempelajari bagaimana terjemahan membentuk kesatuan dan koherensi dalam esai klarifikasi tentunya. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang sinyal transisi tersebut. Di sini ada rules. Ada poin 1, 2, dan 3. Nah, di sini sama-sama mempunyai kedudukan masing-masing, kegunaan masing-masing. Nah, mari kita perhatikan bahwa ada beberapa sinyal transisi yang diikuti oleh koma, tetapi yang lainnya tidak, seperti itu. Baik, untuk contoh pertama ada first, to begin the first step. Ini kegunaannya apa? Itu yang pertama, kita menggunakan sinyal transisi tersebut ketika kita ingin memperkenalkan awal proses, seperti itu. First, to begin, itu kan merupakan awal dari proses, kita akan menjelaskan sesuatu proses, seperti itu. Terus lagi, untuk yang rules yang kedua, ada contohnya next, afterward, seperti itu. Itu kita gunakan sinyal transisi tersebut ketika kita ingin mendemonstrasikan kelanjutan dari proses. Ketika tadi kita telah mengawali dari suatu proses, maka kita melanjutkan ke bagian kedua, yaitu kita memberikan koma, kita meletakkan koma untuk mendemonstrasikan kelanjutan dari suatu proses. Yang terakhir, kita juga menggunakan koma saat kita ingin memperkenalkan akhir dari suatu proses. Jadi, pada intinya, semua karya yang akan kita buat itu harus kita sertakan sinyal transisi. Harus itu. Kenapa? Karena sinyal transisi akan membantu menjelaskan bagaimana proses yang akan kita jelaskan kepada si pembaca agar pembaca tidak tersesat, seperti itu. Ya, mungkin itu saja penjelasan sedikit penjelasan dari kami. Mari kita lanjut pada sesi diskusi yang akan kita lanjut sebentar lagi. Mungkin itu saja dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.